Ini ada manipulasi ya dari Soekarno bahwa dekret dikeluarkan karena konstituante gagal menjalankan tugasnya. Itu tidak benar. Prancis di Mestre. Oh, Mestre. Prancis, Portugis nggak pernah perang di sini, nggak pernah menjajah Jakarta seperti didongengkan orang. Dia ke Bengkulu. Kalau nggak salah dia mencari serangga. Ya kan, dia nggak ada kegiatan, dia mencari serangga, kupu-kupu apa. Ini Teraman, jadi tidak ada kaitan dengan Mataram nggak ada kaitan. Ini kelakuan Pemda. Nama jalannya itu kan sebenarnya bukan Matraman, itu kelakuan Pemda. Nama jalannya apa nih Bang? Teraman. Oh, Teraman. Ketentraman, karena di sini ada perang tahun 1811 sampai 1813 Prancis dengan Inggris. Inggris di situ Palmriam itu. Dia kalah. Prancis di sini. Enggak, Prancis di Mestre. Oh, Mestre. Prancis, Portugis nggak pernah perang di sini, nggak pernah menjajah Jakarta seperti didongengkan orang. Kami nggak pernah diinjak orang asing negeri ini. Ini perang Prancis melawan Inggris ya, karena itu waktu Inggris bawa refleks untuk jadi gubernur. Akhirnya kan nggak bisa karena ini sudah dikuasai Dendels. Oh, akhirnya dia lari ke Bengkulu. Dia ke Bengkulu. Kalau nggak salah dia mencari serangga. Ya kan, dia nggak ada kegiatan, dia mencari serangga, kupu-kupu apa. Ini Teraman, jadi tidak ada kaitan dengan Mataram nggak ada kaitan. Ini kelakuan Pemda. Pemda kelakuannya di DKI terutama dari zaman ke zaman kelakuannya adalah memalsu sejarah. Termasuk hamba Allah ini dong? Iya, dia palsukan sejarah. Apa itu? Yang terakhir itu apa, Jalan Cakung, Cakung Kuningan kan, dia mengatakan tokoh yang dia banggakan itu adalah Imam Besar Al-Haram. Dia salah. Tokoh yang terbesar adalah Syekh Junaid Al-Batawi, bukan orang yang dijadikan nama jalan. Jadi Pemda itu kerjanya memalsu sejarah dari zaman ke zaman. Oke. Jadi ini tempat namanya Teraman, mudah-mudahan lebih tentram lagi dengan ada kantor Masumi. Kemudian tadi Masumi itu menang 13 daerah pemilihan. Bukan 10 Bang ya? Dari 16. Oh, oke. Yang dimenangkan oleh PDI itu adalah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. NU di Jawa Timur. PNI NU itu di Jawa Timur, ya. Itu menangnya. Kalau apa namanya perjuangan Masyumi untuk Indonesia, saya rasa itu saya baru ungkap tadi di catatan Babe, saya baru ungkap tadi. Cabe itu sebentar, tulisannya Bang Ridwan, catatan Babe. Iya, rutin tiap hari ada di FNN, ada di Republika. Jadi itu RIS Republik Indonesia Serikat itu 14 Desember 1949. Tapi didahului oleh dua konferensi. Konferensi Inter Indonesia yang dihadiri oleh delegasi RI dan delegasi BFO, Badan Federasi, yang dipimpin Sultan Hamid. Jadi kalau disimpulkan ini RIS bikinan Belanda, saya nggak tahu di mana Belanda ikut. Dia nggak ikut Inter Indonesia. Nah, di konferensi Inter Indonesia itu yang pertama di Jogja, yang kedua di Jakarta, Juli dibikinnya, berakhir 3 Agustus. Dan 2 konferensi itu dibuat konstitusi RIS di forum itu. Lalu tanggal 14 Desember seluruh naskah konferensi dibawa ke Bung Karno di rumahnya di sini Pegangsaan dan ditandatangani. Lalu pada tanggal 17 Desember Bung Karno dilantik sebagai Presiden RIS. Tanggal 20 Desember Kabinet RIS
dilantik, di mana Mr. Rup ada. Tanggal 27 Desember Mr. As'ad dilantik sebagai presiden. 27 Desember. Presiden Riz. Ya, Presiden Riz. Jadi dia dilantik sebagai presiden As'ad. Tetapi pada bulan Januari 50 Mr. Rum di-recall, harus keluar dari kabinet Riz karena Masyumi mempersiapkan politik kembali ke NKRI. Mosi integral. Ya, jadi itu yang sejarah. Karena nanti janggal ya. Kan mosi integral itu Agustus dibawa, tapi Pak Mulainya 3 April. Ya 3 April bergerak, jadi Pak Rum mesti keluar dulu dari kabinet. Gitu, itu yang tidak diungkap. Karena banyak kitab-kitab sejarah tuh yang seperti ini itu digelapkan. Jadi saya bukan pro Belanda, tapi tidak ada campur tangan Belanda mendirikan RIS. Saya nggak suka dengan RIS, ya kan, saya suka negara kesatuan. Jadi bukan PANMUK. Bukan, PANMUK mendirikan PFO, bukan mendirikan RIS, harus dibedakan. Jadi di sini acak-acakan. Kayak tadi saya dihubungi oleh ALC, dia ini malam ada diskusi soal Rasulullah Super Smart, keputusan Presiden 1 Maret yang mencopot nama Soeharto dan mengganti dengan nama Dwi Tunggal. Bung Karno, Bung Hatta. Jadi sampai dia kontak saya, itu yang dia berhasil kumpulkan orang yang menentang Kepres. Yang pro Kepres nggak ada. Saya bilang nggak ada. Masa saya disuruh bicara sebagai orang yang pro Kepres? Kepres yang menghapus nama Soekarno. Memang Soekarno kok. Soeharto. Soekarno 5 Desember sudah di Bangka. Sedangkan rancangan Super Semar itu 18 Februari tahun 49. Ya. Apa? 49. Karena itu klaim Fadlizon saya tolak. Itu waktu Mr. As'ad yang jadi presiden, bukannya PDRI. Bukan dalam konteks PDRI. Enggak. PDRI kan 22 Desember. PDRI 22 Desember, tapi 18 Desember kan sudah keluar SK mengangkat Soeharto. Ya kan, dia menyerang 1 Maret. Ketika dia menyerang 1 Maret, kan Presiden Riz itu As'ad. PDRI itu kalau As'ad juga ikut disingkir. Jadi kita harus Mereka kan ada gini Bang, kan alternatif itu disiapkan kan berlapis-lapis tuh. Oh iya. Alternatif pertama PDRI. Iya. Kalaupun tidak maka ada pemerintahan dalam pengasihan. Itu Mr. Sunario apa di Sudarsono di dan Maramis. Di iya, DLI. Betul. Terus ada lagi kelompok yang lagi di PBB. Siapa itu? PBB itu termasuk siapa? Kakeknya, bapaknya si Prabowo ini, Hashim dan sebagainya, yang delegasi kita di PBB. Yoyo Hadikusumo. Ya. Yoyo Hadikusumo nggak pernah di PBB. Jadi itu cuma 2. Satu yang dia persiapkan adalah PDRI. Kedua kalau PDRI gagal adalah Mr. Sudarsono. Okay. Jadi kita dudukkan, ya kan, kita menghormati Fadlizon adalah dia mencintai ranah Minang kan ya. Tapi kita ini sejarah, bukan mencintai ranah Minang. Ya kan, saya hormati itu dia mencintai ranah Minang. Tetapi ini persoalannya persoalan sejarah. Ketika terjadi serangan umum itu kita RIS. Bukan saya nggak mau tepatkan Pak Safrudin, alasannya nggak ada sejarah-sejarah. Nah, jadi Partai Masyumi itu terlibat dalam semua tahap. Panglima Sudirman aja orang Muhammadiyah kok. Enggak dong. Laptop. Jadi Panglima Sudirman adalah Muhammadiyah dan dia aktif dalam Muhammadiyah. Saya diceritakan oleh Mr. Kasman. Dan guru. Iya Muhammadiyah. Iya guru. Iya, dia iya pangkatnya guru. Kalau Syafi'i Syafi'i Ma'arif pangkatnya guru bangsa. Kagak ada gajinya. Pensiunnya juga kagak ada, ya kan? Kita kalau Pak Dirman guru Muhammadiyah itu ada mestinya dibilang sama Pak Fadlizon, apapun jangan bicara ranah. RIS itu orang Padang juga, Mr. As'ad.
ini juga Safrudin, Minang juga. Iya. Jadi klaimnya si Fadlizon nggak pas. Setuju? Iya, Sama jadi Fadli. kita lanjut ya. Itu Masyumi. Kemudian dia berjalan terus. Yang paling besar, peristiwa yang paling besar adalah peristiwa Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman itu menlunya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu Masyumi. Gak lama setelah pelantikan, Ahmad Subarjo berjumpa dengan Truman di Washington. Dan dia menandatangani Mutual Security Act. Itu waktu nggak ada tantangan partai, tapi yang menyerang adalah koran-koran PSI, Pedoman Rosyan Anwar dan Indonesia Raya Mokhtar Lubis. Ya, yang anu. Jadi pikirannya udah cukup jauh ya, siapa namanya Ahmad Subarjo, bahwa situasi regionalisme Asia sekarang, kan ASEAN lah sekarang istilahnya, Indonesia harus kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Jadi Dr. Sukiman sangat tersinggung karena yang menghantam koran-koran PSI, jangan salah. Ya kan, jadi bahwa Masyumi dan PSI kawin, kan KUA-nya di mana? Kan selalu diembus-embus bahwa Masyumi PSI kawin, di mana KUA-nya? Kawinnya di hutan waktu Kagak. PRI. Di PRI dia kagak ngikut. Ikut. Siapa? Sumitro. Lari ke Bangkok? Ya dianterin. Lari ke Bangkok kok begitu Ya, kan? dianterin. Dia siapa? Ya. Dia kabur kok ke Bangkok, gimana? Jadi nggak ada kerjasama Masyumi PSI. Saya menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan Mr. Rum dengan angkatannya. Saya nggak ketemu tokoh PSI di rumahnya. Parkindo ada, AM Tambunan, Partai Katolik ada, Lemena, ya kan, tapi nggak ada tokoh PSI. Nggak ada, dia nggak undang. Masa saya soal Pak Rum, saya juga disuruh datang, duduk aja kamu ya, nggak boleh ikut ngomong. Jadi begitu. Jadi hak dengar doang. Iya, ya saya dengar. Masa saya mau nanya Pak, kenapa Mustami. PSI kagak diundang, kan nggak berhak. Jadi saya memperhatikan nggak ada. Jangan dibuat-buat yang dalam sejarah itu tidak terjadi. Iya kan, jangan dibikin-bikin, di sejarah nggak ada itu cerita. Itu namanya bid'ah sejarah. Iya, itu iya. Nah, itu yang peristiwa yang besar. Masyumi yang kedua adalah soal MSA dulu, namanya Mutual Security Act. Nah, yang berikutnya adalah konstituante. Ini ada manipulasi ya dari Soekarno bahwa dekret dikeluarkan karena konstituante gagal menjalankan tugasnya. Itu tidak benar. Ya. Dia harus belajar notulen, baca notulen. Dalam notulen itu April 59 reses. Bersidang lagi adalah cukup panjang, Agustus. Tahun 59 juga bersidang lagi. Kesempatan itu digunakan oleh Soekarno untuk mendekret dengan tuduhan bahwa konstituante gagal menjalankan tugasnya. Saya baca kok, kan begini ya mekanismenya konstituante. Ini ada sidang umum, kemenangan-kemenangan umum jalan terus, tapi panitia 19 dibentuk dari awal. Jadi jangan dianggap bahwa sidang umum selesai baru ada panitia 19. Enggak. Panitia 19 yang perumus itu berjalan dari awal dan dia sudah merumuskan butir-butir kesepakatan termasuk dasar negara. Saya udah baca itu.